Maka bukankah betapa mengerikan sebagai orang Kristen dalam menjalankan tuntutan hukum seperti itu? Tapi apakah seperti itu? Mari kita belajar. Kenapa ayat 38 dia katakan begini? Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Masalahnya, kalau gigi saya bagus tapi gigi dia tidak bagus, itu bagaimana? Saya sama tahu senyum ke saudara saya laku, tapi dia tidak laku, kan repot juga. Tapi ayat 38 ini adalah sebuah kutipan dari tiga ayat di dalam perjanjian lama, yaitu Keluaran pasal 21, itu ayat 23 sampai ayat 25, Imamat pasal 24 ayat yang ke-19 dan ayat 20, kemudian Ulangan pasal yang ke-19 ayat yang ke-18 sampai ayat 21. Di situ melukiskan tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi, kaki ganti kaki, besi ganti besi, dan lain sebagainya. Mungkin orang berpikir, bagaimana tuntutan itu? Namun perlu diteliti bahwa dalam ketiga kitab yang menunjukkan konteks ayat 38 itu adalah hukum sipil. Hukum sipil, dan di dalam hukum sipil ini dia menekankan tentang pembatasan pembalasan. Saya jelaskan ini lagi. Menekankan tentang pembatasan pembalasan, sehingga tidak ada pembalasan yang sewenang-wenang atau semena-mena dari yang menderita. Jadi kalau giginya rubuh, harus yang bikin rubuh itu ganti giginya, atau kasih rubuh juga giginya. Kalau matanya ceplok karena dipukul, maka harus yang memukul itu, memukul penderita itu harus dipukul sampai matanya ceplok. Itu tuntutan pada zaman seperti itu, sehingga dia membatasi, meminimalkan pembalasan yang berlebihan. Dan ingat, dalam Ulangan pasal yang ke-19 ayat 18 sampai 21, yang menentukan pembalasan itu bukan si penderita, tetapi yang menentukan pembalasan itu adalah para hakim. Dan para hakim ini adalah hakim yang bijaksana, yang dia harus menentukan beratnya penderitaan, dan dia harus menyeimbangkan dengan pembalasan, sehingga pembalasan dan penderitaan itu adil dan seimbang. Namun apa yang terjadi? Hukum ini pada zaman Tuhan Yesus perjanjian baru itu disalah tafsirkan, sehingga banyak orang mensahkan namanya balas dendam, banyak orang mensahkan namanya kebencian, banyak orang mensahkan namanya kepahitan, sehingga dalam aturan tradisi mulai ditafsirkan hukum ini begini: kalau engkau mencuri sepedaku, maka aku akan mengambil semua harta kekayaanmu. Kalau engkau memukul bagian tanganku, maka aku akan memukul seluruh tubuhmu. Itu adalah sebuah pembalasan. Dan kalau engkau memukul hanya satu orang tengah-tengah keluargaku, maka aku akan memukul seluruh keluargamu. Selanjutnya, kalau engkau memukul seluruh keluargaku, maka selanjutnya pembalasannya aku akan memukul seluruh kampungmu. Nah, saudara, ini meminimalkan masalah atau menambah masalah? Kebanyakan kondisi saat ini, perkelahian, pertengkaran antar kampung itu sebenarnya mulai dari hal yang kecil. Betul nggak? Iya. Hal yang kecil. Masalah Dayak dan Madura itu kan awalnya kan hanya dansa-dansa di Sanggauledo. Dia minta, orang Madura minta orang Dayak, cewek orang Dayak ini minta dansa, tapi orang Dayak, cewek Dayak ini tidak mau. Akhirnya apa? Dia marah luar biasa. Dia marah sama cewek ini, kakak cewek ini bangun baku hantam. Dari baku hantam antar pribadi kemudian berkaitan dengan suku. Dari berkaitan dengan suku langsung berkaitan dengan agama. Sampai akhirnya banyak orang Kristen ganti KTP karena takut digorok. Jadi sebenarnya masalah yang besar sebenarnya muncul daripada masalah yang kecil. Tetapi masalah yang kecil tidak pernah dimanage, sehingga mengakibatkan korban yang besar. Nah, dengan demikian, ketika
menafsirkan salah tentang konteks mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maka Tuhan bilang begini, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tapi Tuhan bilang, tidak usah balas gigi ganti gigi, tidak usah balas mata ganti mata. Mungkin orang akan berpikir begini, kalau begitu Tuhan membatalkan Taurat itu, Tuhan membatalkan firman itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. No, Tuhan katakan, aku datang bukan untuk membatalkan Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi. Artinya apa? Penggenapan Taurat itu di dalam kasih itu sendiri. Karena Matius 22, dia menyimpulkan seluruh tuntutan Taurat itu adalah kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu. Maka Tuhan katakan begini, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Kenapa? Kita sampai ke alasan. Kenapa Tuhan katakan tidak boleh kamu membalas perbuatan jahat yang kau terima, melainkan kau harus berbuat baik? Kenapa tidak boleh berbuat jahat? Poin yang pertama yang kita belajar dari bagian ini adalah begini. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka sebenarnya kita telah dikontrol oleh kejahatan. Betul? Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita telah dipengaruhi oleh kejahatan. Tuhan mau bilang, bukankah kalian orang baik? Bukankah orang yang mendengar firman Tuhan adalah orang baik? Bukankah kita yang sebagai orang Kristen kita adalah orang baik? Bukankah kita yang percaya kepada Tuhan kita yang harus melakukan kebenaran? Tetapi ketika orang berbuat jahat kepada kita dan kita balas dengan kejahatan, sebenarnya kita sudah dipengaruhi oleh kejahatan. Bukan kita yang mengontrol kejahatan, tapi kejahatan yang mengontrol diri kita. Maka hidup kita seperti boneka tali. Saudara mengerti boneka tali? Boneka tali itu adalah biasanya boneka, kemudian tangannya diikat dengan tali, kedua tangan diikat dengan tali, kaki diikat dengan tali, badan diikat dengan tali. Kemudian tali itu diserahkan ke orang di sebelah sana, mungkin dilempar lewat apa itu? Lewat mungkin ada palang besi dan lain sebagainya, sehingga dia yang menggerakkan tangan daripada boneka tersebut. Kalau biasanya di film anak-anak itu ada begitu ya. Ketika tangannya bergerak, ada tali yang berkaitan dengan tangan ditarik, kemudian tangannya bergerak. Kakinya mulai bergerak, kemudian tali itu yang ditarik supaya kakinya bergerak dan lain sebagainya. Jadi bukan karena kehendak daripada boneka itu yang bergerak, tetapi dikontrol oleh orang yang ada di sebelah sana. Nah, apa keinginan orang di sana? Boneka itu ikut. Bahkan dalam kondisi kita saat ini dalam kondisi zaman canggih ini, seringkali kita pakai istilah remote control. Betul? Jadi TV di sana, data TV digital atau analog. Yang pakai analog itu cara bisnis. Karena sudah mau nanti analog itu kan sudah dihapus, akan ganti dengan digital, atau mungkin ada alat yang harus dipergunakan dulu baru analog bisa. Ya, pendeta harus tahu itu toh. Jangan sampai banyak orang buang TV analog di sana, pendeta datang sekali dapat ya, bawa semua kumpul di rumah, jadi berjejer semua di situ tahu. Pendeta dapat 2, istri dapat 2, anak pertama dapat 2, anak kedua dapat 2, anak ketiga dapat 2, anak keempat dapat 5. Karena memang sisanya 5, begitu toh. Ternyata waktu stand jadi toh harus ikut perkembangan seperti itu. Ya. Jadi